Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-imani wat taqwa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala hadhan nabiyil karim wa rasulil azim. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tua kami, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari Jumat yang Allah muliakan ini, mari kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dengan semangat keimanan yang membara, melaksanakan nantinya sholat fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian sholawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan terus kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, bukti kecintaan kepada beliau, insya Allah kita akan diberikan sebuah syafaat, kemudahan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa dan tak bosan sebagai wasiat khutbah yang terbesar, khatib menyampaikan wasiat tentang iman dan takwa terhadap diri saya pribadi, kemudian mengajak kepada kita semua untuk terus meningkatkan rasa iman dan takwa itu kepada Allah. Mudah-mudahan dengan semangat iman dan takwa itu dapat mengubah jalur daripada perjalanan kebaikan kita dari hari demi hari, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, berhubung masih di bulan Maulid Rasulullah, di Rabiul Akhir, maka khatib akan menyampaikan khutbah dari hadis Rasulullah SAW, yaitu tentang menjaga dua pusaka Rasulullah SAW. Kita bertanya-tanya, Rasulullah punya dua pusaka apa itu yang ditinggalkan kepada umatnya? Termasuk sebelum kita, sahabat yang menerima dua pusaka itu, kemudian diturunkan oleh sahabat kepada tabi'in, tabi'in ke tabi'in, dan terus generasi selanjutnya kepada kita sekarang. Dua pusaka ini sangat berharga, dan dua pusaka ini merupakan pusaka yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dua pusaka ini bukan keris, bukan pedang, melainkan sebuah anugerah terbesar dari Allah, ya, baik dari Allah maupun yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Maka kita bertanya-tanya, apa dua pusaka itu? Kata Nabi, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnata rasulih. Kata baginda Nabi, aku tinggalkan untuk kamu dua pusaka, dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, insya Allah kamu akan selamat, baik dunia maupun akhirat. Apa dua pusaka itu? Kata Rasulullah, yang pertama kitabullah, kitabullah Al-Quranul Karim. Yang kedua wasunnata rasuli,
Yang kedua adalah sunnahku. Ada yang berpendapat sunnah Rasulullah itu al-hadis. Nah, jadi Al-Quran dan hadislah dua pusaka yang ditinggalkan kepada kita sampai sekarang. Maka Bapak hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, apa sih kehebatan Al-Quran itu? Kitab Al-Quran tidak ada tandingan dengan kitab-kitab yang lain. Kitab Al-Quran punya kehebatan tersendiri. Kehebatannya tidak bisa dikalahkan dengan kitab yang lain. Maka kitab kita Al-Quran menjadikan pedoman kita ke arah yang lebih baik. Al-Quran diturunkan dengan tujuan memberikan petunjuk kehidupan dari jalan yang kurang terang menuju yang terang, memberikan peringatan mana yang hak, mana yang benar, mana yang batil. Itulah Al-Quran. Sehingga kata Rasulullah, orang yang senantiasa hidupnya dekat dengan Al-Quran, maka dia akan tenang sesuai dengan ayat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah dalam Quran, dengan mengingatku engkau akan menjadi tenang. Rupanya makna zikir itu ada Quran di dalamnya. Jadi nggak senantiasa orang berzikir itu hanya membaca kalimat-kalimat yang disunahkan Nabi, lapas-lapas zikir, baik kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Al-Quran juga kalimat zikir, kalimat yang mengingatkan kita untuk terus dekat, mau peduli membacanya. Sehingga survei membuktikan, diteliti, ketika ada orang yang hatinya kurang tenang, ia buka kitab suci Al-Quran, maka akan menimbulkan ketenangan bagi yang membacanya. Tidak diragukan Pak, Al-Quran itu, Al-Quran yang begitu hebat sastranya, turun di Arab, 6.666 ayatnya, 114 suratnya, 30 juz Al-Quran diturunkan berbentuk bahasa Arab, turun di Makkah. Yang hebatnya Al-Quran tidak ada tandingan dengan kitab yang lain. Semua orang-orang yang bukan Arab bisa menghafal Quran. Itulah hebatnya Quran. Bisa kita katakan Quran itu mukjizat. Apakah masih berani kita mengatakan Quran itu tidak bisa dibuktikan mukjizatnya? Karena mukjizat Rasulullah terbesar selain Isra wal Mi'raj adalah kitab Al-Quran. Maka beruntunglah kita yang kita jadikan Quran di rumah kita masing-masing itu bukan sekedar pajangan, melainkan betul-betul dibaca pelan-pelan, dipahami artinya, insya Allah diamalkan isi kandungannya. Alhamdulillah 30 juz. Kalau memang kepingin hatam dalam kitab pembacaan Quran, kepingin hatamnya itu bagus, ada rumus dari Imam An-Nawawi. Satu hari ada 5 sholat. Berarti satu sholat kita baca 2 lembar. Satu juz ada kurang lebih 9 atau 10 lembar. Berarti kalau dalam sholat kita 2 kali baca Quran 2 lembar, berarti 5 sholat 5 kali 2 udah 10 lembar. Berarti dalam satu hari 5 sholat itu bisa kita menghabiskan 1 juz. 1 bulan ada 30 juz, 30 dikali 10 lembar berarti 30 juz. Nah, berarti kan luar biasa hebatnya rumus Al-Quran. Maka Bapak hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Quran itu sebagai pedoman kita, barometer yang menerangi kehidupan kita. Tanpa Al-Quran dunia ini akan gelap. Karena kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang menjaga atau memeliharanya. Hafizun, kalau sekarang bahasa umumnya hafiz. Ayo, siapa yang mau jadi hafiz? Hafiz itu artinya orang yang hafal Quran, orang yang menjaga Quran. Makanya sekarang orang tua berlomba-lomba masukkan anaknya di pondok pesantren agar jadi hafiz Quran. Tujuannya apa? Bisa memberikan kebahagiaan orang tuanya dunia dan akhirat. Satu. Yang kedua, orang yang hafal Quran akan dijadikan Allah buminya itu selamat dari mara bahaya.
Seandainya di kampung itu mau diturunkan azab, ada orang yang menghafal Quran, kata Rasulullah, diangkat azab itu, nggak jadi diturunkan oleh Allah. Hebat Pak penghafal Quran ini. Jadi Pak, apa mesti penghafal Quran? Kami yang tua-tua ini kayak mana? Jangan takut Bapak-bapak. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau anak-anak, nggak hafal Quran, kalau masih mau, kata Ustadz Hadi Hidayat, dekat dengan Quran, masih mau membuka, masih mau membaca ayat demi ayat, itu juga dikatakan hafiz Quran. Jadi jangan salah tafsir Bapak. Hafiz Quran itu bukan hanya yang hafal 30 juz. Hafiz itu artinya yang hafal Quran, yang menjaga Quran, dan yang memelihara Al-Quran. Artinya kalau kita nggak hafal 30 juz, berarti kita peduli dengan Quran, juga bagian termasuk orang-orang yang memelihara, menjaga kitab Al-Quran itu tersendiri. Jadi Bapak semangat, setelah mendengarkan khutbah ini, pulang ke rumah nanti, habis sholat maghrib, mulailah baca Quran. Sehingga Quran itu, kata Nabi,